Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 kelas Kesehatan Lingkungan 019. Saya Maria Iskandar dengan NIM J1A1191046. Saya Niswa Astari dengan NIM J1A1191161. Saya Devtayani dengan NIM J1A11908. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenal pencemaran lingkungan wilayah pesisir. Nah, apa itu pencemaran? Apa saja penyebabnya? Bagaimana dampaknya? Dan apa saja jenis-jenis dari pencemaran itu? Mari kita simak video. Check this out. Beberapa tahun belakangan ini, kabar mengenai pencemaran lingkungan bukan hal baru lagi. Bahkan, begitu kita keluar rumah yang kita sangka terjadi di mana-mana adalah pencemaran lingkungan. Bahkan, sadar atau tidak, kita juga sering mencemari lingkungan kita sendiri. Udara, air, dan tanah tercemar, sementara kita hidup di dalamnya. Kita hidup di suatu wadah yang kita sebut lingkungan, dan itu sudah tercemar. Dari latar belakang tadi muncul 3 rumusan masalah. Yang pertama, apa itu pencemaran lingkungan wilayah pesisir? Yang kedua, apa yang menjadi penyebab pencemaran lingkungan wilayah pesisir? Dan yang ketiga, apa saja jenis-jenis pencemaran lingkungan wilayah pesisir? Pencemaran lingkungan hidup menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lainnya ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Penyebab pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan terjadi ketika meningkatnya jumlah polutan yang tentunya melebihi batas ambang dari toleransi ekosistem di lingkungan itu sendiri. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan antara lain peningkatan jumlah penduduk, kegiatan eksploitasi alam yang tidak terkendali, serta adanya industrialisasi yang tidak dikelola dengan baik. Berikut beberapa faktor penyebab pencemaran lingkungan, yaitu yang pertama adalah hasil kegiatan manusia. Limbah rumah tangga, limbah hasil produksi pertanian, contoh penggunaan pestisida, penggunaan zat radioaktif sebagai iradiator, contoh kepentingan rumah sakit untuk bidang radiografi, penggunaan kendaraan bermotor, produksi pertambangan, produksi industri. Yang kedua yaitu adalah proses perubahan alamiah. Pada umumnya terjadi akibat dari bencana alam seperti aktivitas vulkanisme dan tektonisme serta unsur-unsur langit. Check this out. Yang pertama, pencemaran udara. Menurut para ahli, pencemaran udara merupakan kondisi ketika komposisi udara sudah terkontaminasi bahan-bahan kimia. Dampak buruk terbesar adalah pengaruhnya pada atmosfer bumi. Kebanyakan penyebab pencemaran udara sendiri berkaitan erat dengan aktivitas manusia, mulai dari penggunaan kendaraan bermotor, listrik, pertanian, rumah tangga, dan masih banyak lagi lainnya, termasuk semakin sempitnya lahan hijau, khususnya di perkotaan. Selain itu, pencemaran udara juga bisa dipengaruhi alam, seperti erupsi gunung berapi. Kemudian dampak pencemaran udara. Udara yang tercemar tentu berdampak bagi keberlangsungan hidup ekosistem yang ada. Pada skala mikro, polusi udara dapat berdampak pada kesehatan seperti tubuh kekurangan oksigen. Sedangkan dampak skala makro dapat menyebabkan terjadinya fenomena hujan asam, efek rumah kaca, dan pelapisan ozon. Kemudian pencegahan. Untuk pencegahan yang bisa dilakukan bisa dengan melakukan reboisasi atau penghijauan kembali untuk mengurangi kadar karbon dioksida di udara. Terutama di perkotaan seharusnya wajib membuat jalur hijau berupa penanaman pohon-pohon. Selain itu, lokasi pabrik juga lebih baik jauh dari pemukiman penduduk. Pabrik juga wajib membuat cerobong asap yang tinggi untuk membuang limbah. Yang kedua, pencemaran air. Sama seperti pencemaran udara, pencemaran air merupakan peristiwa masuknya zat atau komponen lain ke dalam perairan. Dampaknya tentu akan membuat kualitas air menjadi menurun dan bisa menyebabkan penyakit. Pencemaran air bisa terjadi dari limbah industri, limbah rumah tangga, serta limbah pertanian. Limbah rumah tangga yang bisa mencemari air contohnya deterjen, sampah, dan kotoran manusia. Sedangkan limbah pertanian berupa penggunaan pupuk buatan, pestisida, dan herbisida. Di antara keduanya, limbah industri disebut paling potensial sebagai penyebab terjadinya pencemaran air. Hal tersebut disebabkan karena limbah cairnya langsung dibuang tanpa diolah terlebih dahulu, padahal limbahnya mengandung bahan berbahaya dan bahan beracun. Dampak pencemaran air.
Air yang tercemar tentu tak bisa lagi digunakan untuk kegiatan sehari-hari. Hal ini dikarenakan limbah yang mencemari air dapat membusuk sehingga menimbulkan rasa bau dan tidak sedap. Adapun dampak pencemaran air diantaranya adalah media penyebaran penyakit, peningkatan alga dan eceng gondok, menurunkan kadar oksigen dalam air, dan mengganggu organisme di perairan, mengganggu pernapasan karena bau yang menyengat. Selanjutnya adalah pencegahan dari pencemaran air. Untuk mencegah pencemaran air, pengelola industri wajib membuat unit pengolahan limbah atau UPL. Para petani dianjurkan menggunakan pupuk seperti pestisida sesuai dosis yang dianjurkan, serta masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan ke sungai. Yang ketiga adalah pencemaran tanah. Pencemaran tanah pada umumnya disebabkan oleh zat kimia yang dibuang secara langsung. Pencemaran bisa juga disebabkan oleh sampah anorganik yang tidak bisa terurai. Dampak pencemaran tanah bisa berdampak pada kesehatan manusia, karena tanah yang tercemar akan mengandung bakteri yang menyebabkan penyakit. Pencemaran tanah juga bisa berdampak terhadap ekosistem yang selanjutnya berpengaruh pada produktivitas tanaman. Untuk mencegahnya, bisa dilakukan daur ulang sampah yang tidak bisa terurai, memisahkan sampah plastik dan non-plastik, serta melakukan kegiatan remediasi atau pembersihan permukaan tanah yang tercemar. Hal ini bertujuan untuk menghindari resiko yang diakibatkan dari kontaminasi logam, baik yang berasal dari alam ataupun akibat dari aktivitas manusia.